Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Bima Duno Friski yang sering disebut Diksi. Kita bertemu lagi dalam keadaan yang mungkin sedikit berbeda ya dari video gua yang kemarin. Dimana saat di video pertama kemarin mungkin saat itu mental gua itu tuh tidak sesiap sekarang, atau dulu tuh bisa disebut apa ya, dulu tuh gue masih ABG kan. Nah sekarang gue udah mulai beranjak dewasa. Enak banget. Oke. eh, Gimana nih kira-kira kabar kalian? Apakah kira-kiranya kalian itu masih mau nonton video gue ini atau enggak? Gue nggak tahu. Yang jelas gue pengen tetap bikin video aja karena di sini gue punya bahasan menarik yang akan gue bahas di video gue kali ini. Buat kalian, tetap ya, dukung gue terus di channel yang gak seberapa ini dengan cara subscribe, like, dan bisa share ke teman-teman kalian dimanapun kalian berada, biar bisa melihat, biar bisa nonton video gue yang mungkin bisa disebut sedikit gak bermutu. Tapi bodo amat. Jadi kali ini kayaknya gue bakal menyinggung tentang apa itu yang disebut skripsi. Buat kalian di luar sana yang saat ini sedang bergelut dengan skripsi, gue cuma bisa bilang semangat, ditekuni, dan dikerjakan. Karena menurut gue skripsi itu susah-susah gampang coy. Gimana ya, untuk masalah skripsi itu yang paling susah adalah mengerjakan skripsi itu ya. Yang menurut gue susah adalah mengumpulkan niatnya. Untuk masalah materi atau antek-antek yang lain itu menurut gue tuh tergantung dari judul dan apa yang kalian pelajari sebenar-benarnya. Makanya gini, gue ada tips dan triks untuk mengerjakan skripsi yang nggak cepet-cepet banget, cuman efisien waktunya. Yaitu dengan cara pertama, menurut gue untuk mengerjakan skripsi itu kalian harus benar-benar paham dengan apa yang mau kalian teliti, apa yang mau kalian bahas, dan apa ya, kalian tuh harus benar-benar paham gitu. Kira-kira nanti rumusan masalahnya apa, terus kalian mau bawa ke arah mana skripsinya. Yang jelas tuh inti dari masalah yang akan kalian angkat dan kalian selesaikan, itu kalian udah paham. Gitu kalau menurut gue ya. Sama satu lagi, mungkin ada beberapa di Indonesia ini atau mahasiswa-mahasiswa tuh pasti ngalamin sih, dimana kadang faktor lain dari susahnya mengerjakan skripsi itu tuh nggak bisa dipungkirin juga ya dari internal sendiri, yaitu mungkin bisa jadi dosen yang susah atau rada ribet. Pokoknya banyak lah kalau untuk masalah skripsi tuh nano-nano anjir. Banyak banget lah kendalanya tuh pasti. Cuman saran dari gua adalah lu harus tetap fokus dengan apa yang mau kalian tuju itu. Lu harus punya target gitu. Kalau lu mau kelarin skripsi itu lu harus punya target. Kira-kira di bab 1 gue harus kelar berapa hari ya. Bab 2 gue harus isi apa ya. Dan gue harus kelarin kapan ya. Kalau udah kayak gitu, insya Allah sih kalau menurut gue nanti bakal terdeadline gitu. Dari skripsi kalian sampai ke arah kalian nanti akan sidang. Sama tentunya kalian juga butuh support system juga sih. Kalau kalian mau cepet kelar skripsinya itu, jangan lupa support system. Oke, gue masih inget di video sebelum ini, gue pernah bahas tentang apa itu kegagalan, ya. Kegagalan yang menurut gue adalah salah satu guru terbesar gue atau cambuk buat gue, dimana ketika saat gue gagal itu, gue terpacu.
untuk cepat bangkit, dan gue harus bisa cepat selesaiin kuliah gue. Gue bilang nggak mulus, perjalanan gue saat itu nggak mulus juga. Cuman dikarenakan niat, gue harus tetap lulus setelah kegagalan-kegagalan yang udah gue alamin di tahun-tahun sebelumnya. Kalau nggak salah gue pertama kali bikin video itu tuh di tahun 2019. Dan kita ketemu lagi di tahun 2022. 3 tahun udah berlalu. Gue kalau nggak salah itu janji lulus di tahun 2020 ya kalau nggak salah. Ya ada kok kalau nggak salah tuh di video gue sebelumnya. Gue janji sama kalian, bukan janji sama kalian, janji sama diri gue sendiri. Kalau gue bakal lulus di tahun 2020. Tapi kan pada kenyataannya berkata lain gitu. Gue tetap lulus sih di tahun 2021 awal. Karena kemarin kan kita juga sempat terkena pandemi kan. Jadi itu kan ibaratnya problem di luar planning kita lah. Ada pandemi yang semengganaskan itu. Hampir semua aktivitas di Indonesia bahkan di dunia itu harus di stop kan. Ya, tapi untungnya gue bisa lulus. Terus gue sekarang alhamdulillah udah dapat pekerjaan juga. Ya, gue harus tetap, kita tuh harus selalu banyak-banyak bersyukur sih. Jangan pernah, yang ngeluh tuh boleh tapi pada porsinya aja. Karena kita manusia biasa cuy. Kita juga ada pasti rasa capek, rasa jenuh. Kosong itu tuh pasti ada. Cuman gue mau buat kalian-kalian semua yang ada di luar sana, manusia tuh selalu punya titik terendah dalam hidupnya. Tergantung kitanya mau kayak gimana untuk melewati masa terendah itu. Apa kalian mau leha-leha dan berharap dikasihani orang, atau kalian punya semangat untuk bangkit? Itu aja pilihannya sih sebenarnya ya. Ketika kita dalam fase terendah dalam hidup kita tuh cuma ada itu pilihannya. Pasrah atau lawan. Tapi gue kira kalian semua tuh udah pasti tahu dengan apa yang kalian mau lakukan untuk kedepannya. Sama seperti dengan, ya gue saat ini punya plan untuk beberapa tahun ke depan. Oh iya, kalian udah pada tahu belum? Dengar-dengar di tahun 2023 besok itu bakal terjadi sebuah, apa tuh yang disebut, resesi. Dimana itu ya mirip-mirip lah sama inflasi gitu, tentang ekonomi lah katanya ya. Gue cuman baca-baca sedikit makanya gue gak berani ngomong banyak. Yang gue tangkep dari masalah yang akan terjadi di 2003 adalah krisis ekonomi gitu. Jadi buat kalian yang untuk saat ini kalian udah punya pekerjaan, kalian harus syukuri cuy. Kalian harus bisa saving uang, kalian harus bisa memanage pengeluaran kalian gitu. Meminimalisir lah hal-hal yang gak perlu kalian gak usah lakuin mungkin ya. Karena kita harus punya uang cadangan cuy di tahun 2023 besok itu. Yang gue denger dari info-info yang masuk ke telinga gue. Karena gue gak begitu paham tentang hal begitu, jadi gue gak berani ngomong banyak nih. Nah, di luar itu semua, buat kalian yang masih dalam proses belajar, entah itu sekolah, SMA, SMP, SD, ataupun kuliah, gue pengen kalian di saat-saat yang seperti ini, kalian kan kemarin habis terbelenggu tuh selama hampir kurang lebih 2 tahun ya. Apa-apa aktivitas ada di rumah, semuanya serba di rumah. Kali ini manfaatin cuy, kalian semua untuk bikin momen gitu. Selama di sekolah, sekarang ini udah lumayan dibebaskan, kalian harus bersyukur dong gitu. Kayak kemarin kalian pasti lulus semua pasti tahu kan gimana terbelenggunya kita selama beberapa tahun, 2 tahun lah ya, 2 tahun lebih gitu. Apa-apa semua di rumah, semua serba online gitu kan. Sekarang nikmatin cuy, bikin momen cuy di luar sana, entah itu dengan keluarga, teman, circle gitu, sahabat sama teman beda kali guys, pacar mungkin. Banyak-banyakin lah momen di luar bareng sama orang yang kalian sayangi. Karena nanti kalau amit-amit nih ya, amit-amit sampai kejadian isolasi jilid kedua gitu tuh, kita kayak aduh rugi banget kemarin gue selama ini gak bikin ini, gak bikin itu, harusnya bisa gini, bisa itu gitu.
Sekarang nonton konser juga udah boleh. Di bioskop juga udah pada buka kan. Nah, bikinlah momen. Oh ya, mungkin balik lagi ke yang masalah skripsi tadi. Tips dan trik gua biar cepet atau efisien kalian dalam menjalani sebuah skripsi, yaitu tadi kalian harus paham betul. Sama yang terpenting ini nih satu nih yang harus gua omongin, ini harus kalian catat ya. Kan yang namanya skripsi itu pasti kalian bimbingan kan. Untuk kebanyakan orang, ketika kita bimbingan ke dosen pembimbing kita, itu tuh kebanyakan kayak kita tuh takut, terus kayak ya takut salah lain. Banyak rata-rata pasti kita udah punya materi nih. Contoh nih, kita udah punya materi. Terus kita mau ajuin ke dosen untuk bimbingan. Dari awal mindset kita tuh udah, nanti kalau salah gimana ya. Menurut gua pribadi, itu mindset yang salah cuy. Namanya kita bimbingan, kita kan meminta untuk dibimbing kan. Kita memohon untuk dibimbing sama dosen pembimbing kita. Jadi anggap aja ketika kita bimbingan itu, kita tuh sharing. Sharing tentang materi-materi yang udah kalian kumpulkan dan kalian kerjakan. Jadi jangan anggap kalian tuh kayak diuji ketika bimbingan. Enggak, jangan kayak gitu cuy. Menurut gua, datang ke tempat dosen pembimbing nih, kita datang, cuk, Pak, Bu, saya mau bimbingan. Oh ya silahkan. Nah ketika udah di tempat bimbingan, bahasa yang kalian gunakan tuh jangan kayak, Bu, ini gimana ya? Ini benar atau salah ya, Bu? Jangan, menurut gue jangan kayak gitu. Tapi kalian tuh seakan-akan sharing. Pak, kalau seumpama nih, contoh ya, ini contoh. Di bab 1 nih, kalian lagi bimbingan bab 1. Pak, di bab 1 ini saya bikin seperti ini, Pak. Bla 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 bla. Menurut Bapak bagaimana? Kurangnya di mana nih, Pak? Apabila nanti ada kurang tepatnya biar saya perbaikin. Nah, kalian jelasin tuh secara tipis-tipis kenapa bisa ditata seperti itu, kenapa ada kata-kata itu, kenapa kalian ngambil judul itu, gitu. Itu tuh kayak kalian tuh sharing aja gitu, jangan merasa. Kadang mungkin ada beberapa mahasiswa tuh yang mindsetnya dari awal udah salah. Bimbingan tuh kayak kita merasa, aduh nanti gue diuji. Padahal sebenarnya pas diuji tuh ya nanti pas sidang cuy. Nah di situ kalian pasti udah siap. Kalau menurut gue lu semua tuh udah di awal menggunakan metode di mana setiap kalian bimbingan itu anggap aja sebuah sharing sama dosen pembimbing. Pas nanti kalian udah sidang, menurut gue enteng kok. Pasti kalian kayak orang udah gue bahas, udah gue makan semua materinya. Jadi nggak akan ada masalah. Kecuali kalian joki. Nah, sebenarnya joki juga kalau dibilang nggak masalah ya masalah juga sih. Cuman kalaupun kalian nggak ada waktu atau kalian tuh aktivitasnya padat, terus kalian nggak bisa ngetik ya bisalah dijokiin. Tapi materi dari kalian semua, saran gue. Jadi kalian biar so-so paham tentang apa yang kalian kerjakan itu. Mungkin gitu aja sih kalau saran gue tuh untuk kalian-kalian yang sedang bergelut dengan skripsi. Gue bisa ngomong kayak gini karena saat itu gue melakukan hal yang sama cuy. Gue gak menemui problem yang menurut gue sangat, gak bisa gue lewatin. Aman kok menurut gue saat itu tuh. Gak ada tuh, dulu ada yang bilang kayak, skripsi tuh susah anjir gini. Gak disetujuin bla bla segala macem. Dipersulit gini. Sebenarnya emang ada yang dipersulit itu pasti ada. Beberapa lah, ya 1 banding berapa lah, 1 banding 1000, 1 banding 100 lah yang dipersulit sama dosen atau apa. Tapi lebih ke arah ini sih menurut gue. Dari kitanya sendiri sih. Kalau mau lancar atau enggak skripsi itu dari kitanya sendiri kalau menurut gue. Gimana kalian menghadapi itu, gimana kalian makan semua materi yang mau kalian tulis, itu dari kita sendiri cuy. Ya mungkin sedikit banyak itulah yang bisa gue bacotin buat kalian-kalian yang saat ini. Entah ya, gue nggak tahu ya ini video ini bakal membantu kalian atau enggak. Buat yang para pejuang skripsi, pejuang lulus, pejuang gelar sarjana. Gue berharap kalian semua sukses setelah kalian lulus dengan gelar sarjana. Kalian bisa diterima di tempat bekerja yang kalian inginkan, sukses, karirnya, menikah, keluarganya bahagia. Itu sih namanya tujuannya kan. Tujuan hidup tuh pasti ke situ kan. Lulus TK, lulus SD, lulus SMP, lulus kuliah, keterima kerja. Ada juga yang S2 dulu.
intinya kan kalian sekolah itu untuk bekerja kan. Entah itu untuk menghasilkan uang lah, untuk menghasilkan sesuatu. Jangan uang deh, untuk menghasilkan sesuatu. Dari situ, dari tahap-tahapan itu adalah tangga menuju apa yang kalian tuju kan. Jembatan lah, menurut gue pribadi. Gue berharap semuanya sukses. Yang masih semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya semangat. Buat yang skripsi ya semoga semua dilancarkan. Sedikit tips dan triks gue tadi agar agar lebih efisien. Semoga membantu. Semoga kalian sukses lah semua ya. Semoga kalian sukses, lancar. Amin ya Allah. Mungkin segitu aja yang bisa gue sampein. Kalau banyak kurangnya ya pasti banyak. Oh iya, gue lupa ngasih tahu ke kalian. Untuk video kali ini, saat ini nih gue bikin video ini, gue berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mas Probo, terus Mas Adin, dan kawan-kawan, semua kru dari Semar Biru TV yang udah memfasilitasi gue, yang studio yang menurut gue keren banget sih nih, sumpah. Studio yang keren banget, sampai gue bisa bikin video yang menurut gue ini bagus sih, better lah ya daripada video yang kemarin yang cuma asal-asalan. Sekarang udah banyak nih, udah kayak banyak perabot-perabotnya, dekorasi-dekorasinya, mic-nya, kameranya, lighting-nya, semua bagus menurut gue penataannya. Ini Semar Biru ini salah satu, kalau bisa dibilang Semar Biru ini bergerak di bidang media terbaik lah yang ada di kota Pacitan. Menurut gue untuk saat ini ya. Dari segi ketepatan, kualitas, menurut gue untuk saat ini masih ini sih yang terbaik. Untuk gue pribadi ya, nggak tahu buat kalian. Buat yang di daerah Pacitan, buat kalian yang punya ide-ide atau punya pemikiran yang tajam lah ibaratnya. Kayak, kalian tuh kreatif lah. Kayak, buat orang-orang Pacitan yang kreatif, kalian punya ide-ide yang bagus. Kalian pengen bikin podcast, kalian pengen bikin short movie, pengen bikin acara-acara apalah yang berbau media sosial lah pokoknya. Media lah. Kalian bisa datang ke Semar Biru TV, Instagramnya nanti gue cantumin. Kalian bisa hubungin, kalian punya ide apa, pengen bikin apa, yang berbau dengan videografi pokoknya. Kalian bisa kesini. Pasti ditampung ke aspirasi kalian. Kalaupun kalian pengen terjun sendiri, pengen in frame, bisa juga di sini. Langsung bilang aja, bro, gue pengen ini. Langsung. Alah, banyak ngomong. Udah, mungkin segitu aja video kali ini. Makasih banyak buat kalian yang masih mau nonton dari video gue. Walaupun sedikit gak bermutu, tapi gue tetap bodo amat. Gue pengen bikin video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue belum tahu nih bakal bikin video apa lagi. Yang jelas gue masih kepengen buat bikin video lagi tuh, masih pengen. Cuman belum tahu temanya apa. Kalau kalian punya saran ke gue pengen bahas apa, langsung aja komentar bro. Oke? Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Lalu share ke teman-teman kalian kalau video ini menurut kalian ada impact-nya buat teman-teman kalian yang sedang mengerjakan skripsi. Oke? See you on the next video. Woo!